Oke, salam hormat dan selamat siang kepada para investor. Perkenalkan nama saya Syahrian, CEO and Founder dari Agro Wisata, yaitu pertanian terpadu yang merupakan program pertanian terintegrasi untuk ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Papua Barat. Ini merupakan outline project bisnis yang akan saya bawakan atau jelaskan pada pertemuan hari ini. Ada pendahuluan, root cause, kerangka kerja, solusi, timeline, dan implementasi. Yang pertama ada pendahuluan. Kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi mengakibatkan buruknya perekonomian masyarakat Papua Barat. Dapat dilihat dari infografis perkembangan nilai tukar petani di Papua Barat bahwasanya bertani merupakan salah satu kompetensi masyarakat Papua Barat. Namun, pada infografis tersebut dapat dilihat bahwa nilai tukar petani Papua Barat pada bulan Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,24% dibanding bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan atau dikarenakan karena indeks harga yang diterima oleh petani mengalami penurunan sebesar 0,14%, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk membeli keperluan atau kebutuhan bertani meningkat atau mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Adapun diagram tingkat pendidikan di Papua Barat menunjukkan bahwa buruknya tingkat pendidikan masyarakat di Papua Barat membuat kompetensi bertani kurang efektif dalam menghasilkan income bagi para petani. Di mana pada diagram tersebut dapat dilihat ada 33,58% masyarakat tidak mempunyai ijazah, 19,28% masyarakat tingkat pendidikan SD atau sederajat memiliki ijazah, 17,48% masyarakat di jenjang pendidikan SMP atau sederajat memiliki ijazah, 21,11% masyarakat di jenjang pendidikan SMA sederajat memiliki ijazah, dan lebih parahnya lagi, hanya sebesar 8,54% masyarakat di jenjang perguruan tinggi hanya memiliki 8,54% ijazah. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi di Papua Barat. Potensi agroediwisata dari tingkat penghunian kamar hotel bintang di Papua Barat sangat meyakinkan untuk menghasilkan income bagi kita. Perkembangan TPK hotel klasifikasi bintang di Papua Barat ditunjukkan melalui infografis bahwasanya tingkat penghunian kamar hotel bintang pada bulan Juli 2023 sebesar 47,74%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,24% dibanding bulan Juni 2023 yang mencapai 47,52%. Dapat disimpulkan bahwasanya di bulan Juli 2023 angka menginap lebih besar dibanding bulan Juni 2023, yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Bagaimana agroediwisata dapat berkembang dengan baik? Jawabannya dengan sinergi dan kerjasama agroediwisata dengan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan dinas terkait. Selanjutnya ada root cause. Kurangnya lembaga dan organisasi yang menyediakan pengembangan keterampilan mengolah hasil sektor menjadi masalah utama masyarakat Papua Barat. Saya akan membedah kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi masyarakat melalui isu stris atau pohon masalah. Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi masyarakat Papua Barat disebabkan oleh karena kurangnya lembaga dan organisasi yang menyediakan pengembangan keterampilan untuk mengolah hasil sektor. Dengan kurangnya lembaga dan organisasi tersebut menyebabkan masyarakat memiliki hasil sektor namun tidak tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi produk yang bernilai tinggi sehingga indeks harga jual menurun atau rendah. Untuk masalah ini, diperlukan lembaga atau organisasi untuk memberi edukasi dan pengembangan keterampilan mengolah hasil sektor.
Selanjutnya ada kerangka kerja. Kerangka kerja proyek bisnis agro eduwisata dapat dilihat pada layar program agro eduwisata untuk masyarakat Papua Barat. Di antaranya ada program pengabdian kita, olahan kita, hasil olahan kita, fasilitas kita, limbah kita, dan wisata kita. Dengan adanya edukasi dan diolahnya hasil varietas menjadi berbagai olahan yang bernilai jual tinggi, maka indeks harga jual akan meningkat. Selanjutnya ada solusi. Sinergi dan kolaborasi yang akan dibangun melalui proyek bisnis agroeduwisata untuk mendapatkan outcome dan impact. Dituangkan dalam Theory of Change agroeduwisata. Untuk mendapat output, outcome, dan impact tersebut, agar program ini berjalan dengan lancar, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Hortikultura, petani dan masyarakat setempat, serta Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Selanjutnya ada timeline. Pelaksanaan proyek agroeduwisata akan direalisasikan selama 2 tahun atau 4 semester dengan melibatkan masyarakat Papua Barat. Dapat dilihat dari timeline realisasi pembangunan agroeduwisata, bahwasanya di tahun 2024 akan dibagi menjadi 2 semester, yaitu di semester pertama pembangunan proyek tahap 1 ada hidroponik padi, hidroponik sayur, hidroponik buah, budidaya ikan bioflok, pondopo, rumah produksi, dan gudang penyimpanan yang diindikasikan ketercapaian atau indikator ketercapaian pada tahun 2024 akhir bulan Mei semester 1 instalasi tercapai. Selanjutnya di semester kedua pembangunan proyek tahap 2, penginapan, kafe, resto, pondok oleh-oleh, dan panggung, di mana indikator ketercapaian pada tahun 2004 akhir bulan November semester 2 instalasi tercapai. Selanjutnya pada tahun 2025 dibagi menjadi 2 semester juga, yaitu pada semester pertama pembangunan proyek tahap 3 ada pondok edukasi, rumah belajar, pengolahan pupuk, dan pengolahan maggot dengan indikator ketercapaian pada tahun 2005 akhir bulan Mei semester 1 instalasi tercapai. Selanjutnya pada semester kedua atau tahap akhir pembangunan proyek di tahap 4 ada taman edukasi, wahana permainan, gedung serbaguna, dan foto booth dengan indikator ketercapaian pada tahun 2025 akhir bulan November semester 2 instalasi tercapai. Salah satu cara untuk mendapat sinergi atau mendapat dukungan agar kerjasama antara agroeduwisata dengan masyarakat setempat berjalan dengan baik, agroeduwisata akan melibatkan masyarakat setempat dalam pekerjaan atau proyek yang direalisasikan karena tingginya angka pengangguran di Papua Barat yang disebabkan oleh rendahnya ijazah pada masyarakat Papua Barat dan tingginya persentasi masyarakat Papua Barat tidak memiliki ijazah. Yang terakhir ada implementasi. Pembangunan proyek yang akan direalisasikan dengan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan dinas terkait. Konseptual simulasi pembangunan atau implementasi agroeduwisata dapat dilihat pada layout berikut. Ada penginapan untuk menginapnya para wisatawan domestik dan asing, pondok oleh-oleh untuk oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung, kafe dan resto untuk makan para wisatawan dan makan para petani di siang hari agar lebih menghemat pengeluaran kita untuk membeli makan, agar tidak membeli makan di tempat lain.
Selanjutnya ada juga gudang penyimpanan, di mana gudang ini untuk menyimpan bahan baku kafe resto, bahan-bahan atau varietas dari hasil perkebunan, dan hasil-hasil olahan. Selanjutnya ada gedung serbaguna yang digunakan untuk acara nikahan dan lain-lain. Wahana permainan untuk para wisatawan asing dan domestik berwisata. Ada taman edukasi untuk edukasi para petani mengenai keterampilan mengolah hasil sektor. Ada pondok edukasi juga untuk para petani menerima edukasi dari para dinas pendidikan dan terkait mengenai keterampilan mengolah hasil sektor. Begitu juga dengan rumah belajar. Maggot di sini sangat diperlukan untuk di mana ketika varietas yang ditanam mengalami pembusukan atau tidak dapat diolah, maka itu akan menjadi makanan untuk para maggot. Dan setelah maggot dipanen, maggot bisa diberikan kepada ikan-ikan di bioflok. Selanjutnya ikan bioflok dapat dijual. Pengolahan pupuk. Pupuk ini kenapa harus pupuk kompos? Karena pada saat buah tadi juga atau varietas-varietas yang ditanam mengalami pembusukan dapat diolah menjadi pupuk sehingga pupuk tersebut dapat digunakan untuk varietas-varietas atau menanam varietas-varietas tersebut tadi agar lebih subur, agar tidak membeli pupuk dari luar, menghemat pengeluaran. Dapat dilihat bahwasannya penanaman varietas-varietas tersebut dan bioflok nantinya akan dibuatkan saluran air agar di mana air tersebut mengalir dari pengaliran ke varietas-varietas, selanjutnya dialirkan ke bioflok, kembali lagi ke penyaluran air, kembali lagi ke varietas tanaman yang ditanam dengan melalui pipa-pipa yang saling terhubung dan tentunya filter untuk menyaring agar air selalu bersih untuk meminimalisir pengeluaran. Selain untuk menghasilkan income bagi kita, dengan adanya agroeduwisata, masyarakat tahu cara mengolah dan bisa mengolah hasil sektor mereka. Dengan adanya agroeduwisata, indeks harga jual akan meningkat dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian menurun. Dengan adanya agroeduwisata ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat di Papua Barat. Sekian dari saya Syahrian, founder agroeduwisata. Terima kasih.